Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi hari ini saya akan membawakan kuliah pengantar untuk blok 1.6 Nervous System and Spatial Senses. Dalam blok ini kalian akan mengikuti selama 5 SKS ya, lebih 25 hari. Jadi di sini kita akan belajar tentang sistem saraf ya dan indera ya, baik itu sistem saraf pusat, tapi indera umum maupun indera khusus. Saya sebagai koordinator di blok ini, serta nanti saya akan dibantu sekretaris saya, Dr. Naya Kasih. Jadi blok ini kalian akan belajar mengenai anatomi sistem saraf, baik itu makroskopis dan mikroskopis ya, dari sistem saraf pusat, sistem saraf tepi ya. Saya harapkan kalian ke depan menggunakan bahasa Latin ya, bahasa Latin. Sistema nervosum centrale itu sistem saraf pusat, sistema nervosum perifericum itu sistem saraf tepi ya, itu ya kalian harus menggunakan bahasa Latin ya. Kemudian tentunya belajar fungsinya. Di samping sistem saraf kalian juga belajar tentang indera, baik itu indera khusus maupun umum ya. Untuk indera khusus ya, indera khusus di sini dari penglihatan, penghidup, kemudian pengecapan, pendengaran, dan keseimbangan. Kalian belajar sampai jalurnya seperti apa, sehingga kalian bisa melihat, bisa menghidup ya, bisa mendengar, kemudian bagaimana mampu merasakan rasa ya, pengecapan, dan bagaimana menjaga keseimbangan gitu. Nah, di samping itu untuk kedua hal ini, baik nervous system maupun spatial senses, belajar baik itu patologinya serta farmakologi dasar, farmakokinetik dan farmakodinamik. Maaf, di sini untuk patologi dasar kalian hanya belajar untuk sistema nervosum saja ya. Untuk organa sensum nanti kalian belajar banyak di semester 6 ya. Jadi blok ini selama 25 hari ya, mulai dari 2 April ya, mulai hari ini sampai 11 Mei nanti, dan saya harapkan ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengikuti rapat evaluasi mahasiswa ya, tanggal 22 April nanti jam 11.30. Nanti kalian ujian tanggal 8 Mei menurut jadwal, tapi kemungkinan berdasarkan hasil rapat nanti ujian akan digabung ke akhir semester begitu ya. Nanti kalian tunggu pengumumannya nih. Jadi pembelajaran pada blok ini terdiri dari 2 modul dan 5 unit pembelajaran. Untuk modul pertama, nervous system, modul kedua tentang spatial senses. Nervous system terdiri dari 4 unit pembelajarannya. Jadi ini ada 4 unit pembelajaran nervous system, dan untuk spatial senses 1 unit pembelajaran. Unit pembelajaran 1 dari nervous system ya, 1 dan 2 ya, isinya sama tentang anatomi atau makroskopis dari sistema nervosum centrale et perifericum. Unit pembelajaran 3 tentang mikroskopisnya fungsi dan fungsi dari sistema nervosum. Yang keempat ya, untuk proses biokimia, proses patologi, dan farmakokinetik dinamik dari sistema nervosum. Yang terakhir untuk modul yang kedua, spatial senses, isinya hanya 1 unit pembelajaran ya, di SKS terakhir. Tentunya membahas semua tentang indera ya, spatial senses indera, khususnya indera khusus di sini yang dibahas. Indera khusus dalam hal ini semua jalurnya dari penglihatan, penghidup, pengecap, pendengaran, keseimbangan. Untuk indera umum seperti
perabaan, kulit nanti akan dimasukkan ke dalam interactive learning. Jadi semua dibahas di sini ya, di SKS terakhir untuk indera. Untuk situasi pembelajaran di blok ini sebenarnya masih sama dengan blok yang sudah kalian lewati ya, namun terkait dengan situasi pandemi saat ini, jadi kita menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh ya, PJJ. Jadi untuk proses diskusi ya, ada diskusi bisa dari grup WhatsApp, bisa menggunakan aplikasi live streaming seperti Zoom, Webex, boleh ya, bebas ya. Kemudian ada kuliah interaktif di sini. Jadi kita berusaha ya Dek ya, dalam situasi seperti ini meskipun mungkin ada beberapa dosen yang hanya menyerahkan PPT ya, seperti saya saat ini, saya berusaha memasukkan audio visual di sini, meskipun terbatas, tidak ada interaksi, tapi interaksi diharapkan juga nanti diaktifkan dengan tanya ahli pada saat kuliah bersangkutan. Silakan disampaikan ya Dik ya. Mungkin ada beberapa dosen yang senior yang kesulitan, mereka hanya membuat resume dari kuliahnya ya, mungkin masih terbatas di sana ya Dik ya. Untuk praktikum kita coba inovasikan memang di sini, seperti praktikum anatomi, kemungkinan kita akan buat penugasannya saya dari anatomi, jadi kita akan buat suatu penugasan bagaimana praktikumnya agar lebih aktif begitu. Kemudian untuk yang histo juga nanti akan ada penugasan, dosen akan memberikan kuliah praktikum tentunya di sana, dan kalian akan diberikan penugasan. Untuk faal nanti kemungkinan kalian akan diminta untuk melakukan sendiri di rumah, kemudian ada penugasan. Nah, terakhir untuk student project ya, student project tentunya seperti blog sebelumnya, blog muskulo ya, kalian ada upload PPT ya, di sini PPT-nya ada video ya, jadi PPT ada video, videonya berupa resume dari student project-nya. Nah, itu diupload. Untuk diskusi kita akan ada diskusi di grup WhatsApp gitu. Nah, ini ada video session interactive learning, nanti kita rencana akan seperti kuliah pada umumnya akan ada upload video yang akan diberikan, kemudian kalian akan diberikan penugasan. Interaktif learning juga demikian, ada kuliahnya, ada videonya, kemudian kalian akan diberikan penugasan. Ini adalah topik 3 di blok ini adik-adik ya. Ada sesuai dengan unitnya, ada 5 unit. 4 unit pertama, 1, 2, 3, 4 terkait dengan sistema nervosum. Unit terakhir terkait dengan organa sensum atau indera ya. Nah, topik-topik kuliahnya 5, semua jumlahnya masing-masing unit ya. Untuk yang pertama, ini ada 5 topik kuliah, dari mulai gambaran umum, kalian belajar ya, jadi embriologinya bagaimana, dari sistema nervosum, medula spinalis, kalian belajar di sini, nervus spinalis. Kemudian ada pars autonom juga kalian belajar di sini, plexus brachialis dan tumus sacralis. Yang kedua di sini, untuk yang unit kedua kalian belajar mulai dari truncus encephalii ya, batang otak, kemudian nervi cranialis ya, sudah ke perifer di sini, dan ke sentralnya lagi cerebellum ya. Ada telencephalon juga kalian belajar ya, bagian dari otak, kemudian cortex serta substansia alba dari cerebri. Kemudian di encephalon, di dalam dari hemisferum cerebri ada di encephalon, ada ganglia basalia, kalian belajar bagaimana ganglia basalia terkait dengan sistema extrapyramidalis, dan kalian belajar tentang meninges ya, pembungkus otak ya, ada ventricle juga kalian belajar di sini, ventriculi, dan tentunya cairannya, liquor cerebrospinal ya, serta vaskularisasi ya. Kemudian kalau nanti kalian di unit ketiga baru belajar mengenai struktur mikroskopis dan fisiologi dari semua itu ya. Fisiologi di sini pentingnya adalah kalian akan belajar mengenai transduksi impuls ya,
fungsi dari sistem motorik dan sensorik serta fungsi luhur. Nah, untuk yang 4, di sini kalian di unit 4 untuk biokimia ya, dan juga bagaimana proses patologi yang bisa terjadi, farmakokinetik, farmakodinamik pada sistem terkait sistema nervosum baik sentral maupun periferikum. Nah, untuk yang terakhir, di unit terakhir, indera, kita belajar untuk indera penglihatan, pendengaran, keseimbangan di sini, penghidup ya, serta farmakokinetik dan farmakodinamik dari masing-masing indera tersebut. Untuk perabaan nanti belajar di interactive learning ya. Di sini kalian belajar jalur-jalurnya seperti apa, mulai dari rangsangan tersebut ditangkap oleh reseptor, kemudian disalurkan ya, kemana ada disalurkan sampai menuju otak dan dipersepsikan gitu nih. Kita lanjut ya adik-adik ya. Ini adalah silabus dari masing-masing unit pembelajaran, unit 1. Jadi di sini saya harapkan kalian melihat silabus dari masing-masing topik kuliah untuk dipelajari. Inilah batasan kalian belajar sampai sejauh mana terkait dengan kuliah tersebut, begitu ya. Semua tentunya asesmen akan berpatokan pada silabus ini, gitu adik-adik, dan memang kita sudah membicarakan silabus yang memang harus masuk ke masing-masing topik kuliah ini. Seperti misalnya di gambaran umum sistema nervosum, ini karena gambaran umum jadi semua ada di sini, gitu adik-adik, semua dijelaskan di sini untuk sistema nervosum semuanya, tapi secara superficial gitu nih, memberikan kalian pengenalan dan gambaran umum gitu nih, dari mulai sifat dasar dari sistema nervosum, bagiannya, baik itu sentral maupun periferikum gitu, apa itu sensorik, motorik begitu ya, vaskularisasinya, ventrikel atau ventriculus gitu ya, kemudian bagaimana transduksi impuls saraf gitu, dan tentunya neuron sendiri ya, serta sinapsisnya ya, semua dijelaskan di sini. Yang kedua ada embryologi, apa saja batasannya, jadi tolong dicermati ya masing-masing silabus ya. Ini juga silabus dari unit pembelajaran 2, kalian cermati, di sini sudah jelas ya, dari truncus encephali, nevi cranialis, dan cerebellum apa saja yang dipelajari, sampai meninges, ventriculi encephali, LCS, apa saja nih dari detail di sini ya. Ini adalah isi kuliah dari unit pembelajaran 3 terkait dengan mikroskopis dan fungsi dari sistema nervosum. 1-2 terkait mikroskopisnya, 3-4-5 untuk fungsinya. Kalian di sini mohon belajar dengan baik. Khususnya fungsi luhur di sini mungkin agak sulit ya. Nanti harus paham dulu mengenai anatominya dan kaitkan dengan fungsi luhur ini yang mana saja aspek anatomi yang maksud saya anatomi makroskopis yang mana saja dari sistema nervosum terkait dengan fungsi luhur gitu. Dan apakah fungsi luhur itu, yaitu mungkin lebih kompleks ya, nanti kalian baca nih. Ini lanjut ke unit pembelajaran 4, juga silabusnya diperhatikan, biokimia dari neurotransmitter. Ini ada jenis-jenis neurotransmitter, bagaimana masing-masing biokimianya. Kemudian, di sini ada LCS, sifat komposisi dan fungsi LCS dipelajari. Untuk proses patologi, pelajari bagaimana prosesnya ya. Yang normal bagaimana, kemudian ketika ada patologi bagaimana, apa saja yang terjadi gitu. Ya misalnya ada trauma, apa yang terjadi. Jadi di sini tidak bicara dari penyakit ke proses, tapi proses dulu, kemudian akhirnya sakit begitu nih. Mohon dicermati hal itu. Kemudian yang 4-5 kalian belajar farmakokinetik dan farmakodinamik. Bagaimana obat-obat tersebut bekerja pada tubuh ya, terhadap tubuh dan tubuh terhadap obat nih, begitu ya. Yang terakhir, unit pembelajaran 5 tentunya terkait dengan organa sensuum atau indera. Ya, indera di sini dalam hal kaitannya khususnya indera khusus ada penglihatan, spatial senses ya, indera pendengaran dan keseimbangan, indera penghidup dan pengucapan digabung ya.
Dan di sini saya harapkan kalian belajar tidak hanya dari sisi anatominya, indera penglihatan apa organ anatominya, itu yang kalian harus paham. Apa reseptornya gitu ya, Dek, ya. Semua indera begitu. Reseptornya apa? Reseptor sensorinya apa? Apa namanya begitu ya. Kemudian kemana dia disalurkan gitu. Pendengaran keseimbangan juga demikian. Akhirnya dia kemana? Ke otak gitu. Sama seperti penghidup, pengucapan juga demikian ya. Nah, farmakokinetik, farmakodinamik ya, di sini 45 juga terkait dengan organa sensorium ya. Ada beberapa yang memang di highlight di sini obat-obat apa saja yang sering digunakan misalnya gitu ya. Ini adalah referensi yang kalian dapat pelajari. Yang paling sering digunakan oleh dosen adalah buku Neuroanatomy Medica karya Elias Supardi ya, Elias, silakan. Kalau saya juga menggunakan Grossman Neuroanatomy, ini juga sudah tersedia di perpustakaan. Silakan dicari. Snell and Richard juga bagus ya. Nah, untuk Genevera ini untuk histologinya, mungkin kalian sudah sering menggunakan. Ini untuk atlas anatomi, sebaiknya menggunakan letter ya adik-adik ya. Adik-adik ya, silakan kalian pelajari, cari dulu referensinya, kemudian sesuaikan dengan silabus yang mana batasan-batasan belajarnya. Semoga di blog ini kalian bisa mengikuti dengan baik. Bila ada masalah, mohon nanti disampaikan ke tim ya, sudah dibuat timnya ya adik-adik ya. Demikian kuliah pengantar pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga dilancarkan mini testnya, dilancarkan ujiannya nanti di akhir semester. Setelah ini akan ada kuliah pengantar terkait student project, dan mungkin nanti sekretaris blog akan menyampaikan mengenai mekanisme atau teknis pelaksanaan, bagaimana student project dan lain-lainnya. Silakan didiskusikan. Terima kasih dan selamat pagi.